Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza dengan NIM 21050300016. Mata kuliah Sosiologi Pembangunan dan Kependudukan. Pembangunan dan kependudukan. Pembangunan kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkat kualitas pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kuantitas penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non-fisik yang meliputi derajat, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak. Kependudukan dalam pembangunan. Penduduk adalah subjek dan objek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan, maka penduduk harus dibina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan. Sebaliknya, pembangunan juga harus dapat dinikmati oleh penduduk yang bersangkutan. Pembangunan. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terorganisasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Nugroho dan Rohmin. Menurut para ahli, Siagian 1994 memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa atau nation building. Teori pembangunan. Teori dan indikator pembangunan. Konsepsi pembangunan sesungguhnya tidak perlu dihubungkan dengan aspek-aspek spasial. Pembangunan yang sering dirumuskan melalui kebijakan ekonomi dalam banyak hal membuktikan keberhasilan. Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar. Modernisasi dan ketergantungan. Llewellyn 1995, Larin 1994, Kelly 1995 dalam Tikson 2005. Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan atau underdevelopment, ketergantungan atau dependent development, dan sistem dunia, war system theory, sesuai dengan klasifikasi Larin 1994. Sekian, terima kasih.